Pengalaman gaib saya bermula dari saya masa kecil. Pada usia 5 tahun, saya mengalami kecelakaan. Saya divonis sudah meninggal. Saya sudah diletakkan di kamar jenazah. Setelah 2 jam saya berada di dalam kamar jenazah, tiba-tiba saya bangkit. Saya berteriak, minta tolong kepada orang tua saya. Ibu, Bapak. Kemudian orang tua saya masuk ke kamar jenazah dan melihat saya sudah hidup kembali. Mereka kaget, terkejut. Oh, ternyata anak saya tidak meninggal. Anak saya mengalami mati suri. Setelah kejadian saya mati suri, semua yang bersifat gaib itu tampak di mata saya. Setelah saya selesai kuliah, saya berguru oleh seorang ustadz untuk mengatasi hal-hal gaib. Saya tidak menyangka kalau saya dilibatkan untuk mengatasi hal-hal gaib. Karena saya dianggap saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kejadian waktu itu saya alami pada saat kegiatan orientasi mahasiswa baru. Jadi orientasi itu diadakan di sebuah villa. Pada malam pertama di orientasi itu, kita sebagai organizing committee menggiring mahasiswa baru masuk ke aula. Karena di luar hujan. Jadi ada salah satu mahasiswa tiba-tiba berdiri, terus dia berjalan dengan tatapan kosong ke arah grand piano warna hitam yang ada di dalam aula tersebut. Dia memainkan piano tersebut. Ekspresi mukanya tuh kayak serem gitu pas dilihat. Karena kan dia sambil main terus kayak nangis, terus tiba-tiba ketawa. Serem aja gitu. Pada saat melihat itu, saya sebenarnya takut. Cuman karena saya steering committee, jadi saya punya tanggung jawab untuk bawa si mahasiswa itu ke dapur. Dia dipisahin dari teman-temannya dia. Jadi kayak pada saat kita nanganin dia di dapur, itu berasa banget kayak itu tuh bukan seorang cewek yang lagi melakukan perlawanan gitu, tapi kayak cowok gitu. Jadi kan kayak kekuatannya tuh bukan kayak cewek pada biasanya. Jadi saya manggil dosen saya yang pada saat Pak Hilwan udah masuk, saya kembali lagi ke aula karena ada lagi yang kerasukan roh halus. Jadi pada saat lagi mau nolong mahasiswa-mahasiswa yang kerasukan itu, tiba-tiba lampunya mati. Setelah lampu padam itu, kita ngegiring beberapa anak-anak yang kerasukan itu ke dapur. Yang dimana udah ada dosen saya, Pak Hilwan itu, coba bantu untuk ngeluarin roh halus dari tubuh mereka ya. Ini pasti ada penguasanya di villa tersebut. Terus saya sadar, wah kalau seperti ini saya butuh mediator untuk mengatasi kejadian tersebut. Saya coba memanggil si penguasa villa tersebut dan saya masukkan ke badan seorang mahasiswa. Nah, disitulah saya bernegosiasi. Suara dia juga bukan sudah suara dia lagi, tapi suara kakek. Nah, disitulah dia cerita. Mahasiswa Anda teriak tengah malam dan memukul go sampai 3 kali. Itu tanda mengajak kita perang. Maneh tahu saya ini Panglima Raja Pakuan. Mahasiswa-mahasiswa yang di sini itu sudah menantang saya dan tidak menghargai saya sebagai penghuni di villa tersebut. Dia minta anggota tim mental untuk datang ke dia meminta maaf. Setelah itu lampu mulai menyala kembali dan bahkan mahasiswa-mahasiswa sudah tidak ada lagi yang kena kerasukan. Kira-kira hampir sebulan yang lalu, kami di kampus melakukan rapat kerja kurikulum.
Pelaksanaan tersebut dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu. Setelah sampai di sana, saya istirahat sejenak. Saya duduk di teras di depan kamar. Ada sebuah asap keluar dari sebuah taman. Saya pikir asap bakaran dari sampah. Tapi begitu saya jelaskan lagi, saya lihat ternyata keluar penampakan sebuah pocong. Saya coba abadikan. Terus saya sadar, waktu saya selalu mengabadikan, saya tidak pernah menyebut la ilaha illallah. Begitu kejadian di Cikeas, saya bicara. Sebelum saya ngambil bismillah, la ilaha illallah. Jebret. Tidak lama saya jalan ke ruang untuk raker di satu ruangan. Saya lihat lagi ada penampakan kuntil anak. Seorang wanita dengan berambut panjang dan pakaian putih. Nah, saya coba lagi moto. Alhamdulillah berhasil. Pada saat saya moto-moto sebelumnya, saya tidak pernah menyebutkan satu kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah saya sadar, saya pikir lagi, oh mungkin saya mesti meminta dengan Allah supaya saya bisa mengabadikan. Saya baca bismillah dan la ilaha illallah, alhamdulillah, kena. My ghost story began when my family and I moved into our house that we built in 1986. At first, the house looks good. It's fun to live in. When the incident happened, my perception changed. May mga hindi nakikita sa paligid natin na kasama lang natin. May mga nakakatakot, may mga nananakit. Hindi natin nakikita, pero kaya nilang iparamdam sa atin. Sometime in 1986, I usually noticed that Precious, one of my daughters, was always inside the room, talking to herself and playing with her dolls. Most of the time, she's just talking to the wall. And you can see her actions, talking and then giggling, and really talking to somebody, but she was facing the wall. And then there was one time when we were supposed to go to attend a mass. I was driving my car. I noticed Precious stood up at the back. I saw her in my rear view mirror, and then she was waving. So I stopped and asked her what she was doing. She told me I just said goodbye to my friend. She calls Tanda. A Tanda is a Filipino word we refer to an old man. So I asked her, why do you call her Tanda? Oh, because she's got white hair and white beard. He was just a small guy. And my first thought was it was a dwarf. And she told me that has been her friend since we moved in the house. I met an old man, a friend of mine, who was staying maybe about 10 kilometers away from us. The old man told me that he noticed that my house seems to have been built on top of the dwarf's kingdom. He told me that Precious had a white dwarf as a friend. That's why Precious was always playing, giggling. In April 1991, I decided that Precious join her sister in college in Manila, and we stayed here in Manila for their education. And this old man told a friend of my daughter get angry because Precious left the house without saying goodbye.